Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga Bapak Ibu kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 2 Kota Bogor. Aula yang kita cintai ini, sekolah yang kita cintai ini, dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya Denny Reswana, CGP Angkatan 11 Kota Bogor. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi pembahasan yang akan kita bahas bersama, di sini ada pertanyaan pemantik. Bisa diperhatikan ke depan. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Topik utama yang akan kita bahas pada pertemuan kita adalah ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini kita mendengar dan mendapatkan istilah-istilah baru. Nanti ada restitusi. Kemudian yang ketiganya, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol, nanti akan yang kita bahas. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu dilihat. Untuk kegiatan yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mungkin ini kan satu meja ada 2 orang. Nah, yang sebelah kanan, sisi sebelah kanan semuanya boleh nanti itu yang bertindak sebagai A. Jadi yang mengepalkan tangan. Bapak Ibu yang sebelah kanan mengepalkan tangan. Nah, kemudian coba Anda tuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi nanti sama Bapak Ibu boleh ditulis apa yang menjadi menurut Bapak Ibu sangat berharga. Mau apa misalkan? Apa yang berharga? Emas misalkan, atau uang misalkan, atau anak atau keluarga, istri, suami misalkan, kendaraan misalkan, boleh ditulis. Tapi yang sampingnya jangan tahu ya. Nah, selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena kenapa? Karena hal tersebut begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, selanjutnya tugas rekan Anda B. Nah, yang sebelah B, yang sebelah kiri ya. Sebelah B, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Bapak Ibu sampingnya. Teman Anda B boleh caranya, boleh membujuk, boleh merayu, ataupun apa nih? Mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Paham? Coba kita kita laksanakan. Bapak Ibu yang sebelah kanan mengepal, yang sebelah kiri mencoba
merayu, membujuk. Kira-kira ada tidak yang membukakan tangannya, atau memang teman Anda yang A itu memang tetap tidak membuka, mau itu dirayu, mau itu diintimidasi atau dibujuk, tapi tetap dia menggoda. Kira-kira ada nggak? Coba ada yang ini ada yang tangannya ada yang udah membuka atau mempal semua atau mempertahankan. Mempal semua aja ya, nggak ada yang bisa ngebujuk gitu atau ngerayu. Oke, sebelum ke topik selanjutnya, kenapa ada kegiatan seperti ini? Di situ ada membujuk, ada merayu, ataupun bisa menggoda mungkin atau mengintimidasi. Nah, ini hubungannya adalah dengan teori kontrol. Bisa dilihat ke depan, Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, ada 4 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini menurut ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Nah, selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah metode penerapan disiplin yang mendidik anak untuk bertanggung jawab dan membangun kesadaran diri dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri ini memungkinkan siswa untuk memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal. Jadi anak ataupun siswa ataupun murid itu menyadari tindakannya salah itu adalah berdasarkan motivasi internal dari diri murid sendiri. Tidak ada tekanan ataupun ujian ataupun hukuman. Nah, sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosser. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya mandiri,
ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, bergotong royong, dan seterusnya kreatif. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Perlu kita pahami semua, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaannya itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya biasanya itu, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan itu adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Biasanya pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Misalkan murid berkata, saya rajin masuk sekolah tepat waktu. Apabila ia memiliki motivasi internal, maka pertanyaan yang ada dalam diri murid adalah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan seperti ini. Murid rajin dalam belajar misalkan, yang menjadi motivasi internalnya, dia akan menanyakan kepada diri sendirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari sinilah akan muncul tujuan disiplin positif. Oke, selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Ini yang perlu kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Hukuman, apa sih hukum? Apa sih hukuman itu? Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak ataupun murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini terkadang bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sementara disiplin adalah berbentuk konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah juga dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Sama halnya hari ini ada perkumpulan orang tua dan guru, itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat perencanaan yang akan disepakati oleh siapa? Oleh murid, oleh guru, dan juga orang tua. Nah, sekarang ada pertanyaan, kita sama-sama menjawab. Di sini ada tindakan guru. Ini ada 7. Jawabannya adalah dari poin-poin dari 7 poin ini, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita ulangi dulu ya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid itu tidak dilibatkan. Ini hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu ketika di kelas dengan murid-muridnya ada kesepakatan kelas. Nah, ini disepakati bersama. Ini dinamakan dengan konsekuensi. Oke, sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita tulis. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti di akhir ada jawabannya ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut.
Lanjut yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Diingat ya Bapak Ibu jawabannya, nanti kita lihat terakhir. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tugas teman yang telah dicoret-coret diganti gitu. Oke, nomor 5 sekarang. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, lanjut 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, nanti kita lihat. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat ya. Nah, kenapa nomor 6 di sini hukuman? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Apabila sebelumnya tidak ada kesepakatan atau keyakinan yang dibuat bersama, maka ini termasuk ke hukuman. Sedangkan apabila kembali ya. Apabila sebelumnya tidak ada kesepakatan, maka ini termasuk hukuman. Tiba-tiba kemudian misalkan langsung memberikan tindakan, nah ini termasuk pada hukuman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada materi yang baru mungkin yang pernah Bapak Ibu dengar. Restitusi. Apa sih restitusi? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Apa saja ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Misalkan apa contohnya ya? Menawarkan bukan memaksa. Datang telat ke sekolah, kamu harus mengelilingi lapangan 100 kali misalkan. Itu menawarkan atau memaksa? Kalau menawarkan misalnya bagaimana? Ada opsi-opsi yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Jadi restitusi ini adalah salah satu pencarian solusi, fokusnya ke solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ada hukuman versus konsekuensi, kemudian versus restitusi. Bisa dilihat contohnya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Misalkan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi
merupakan pilihan. Kemudian selanjutnya, misalkan yang nomor 2-nya, tidak nyaman hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Langsung ke yang terakhir, misalkan murid atau anak dengan adanya hukuman akan membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak itu menghormati peraturan. Dan yang ketiganya, restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang pertanyaannya, dari hukuman, kemudian kita sudah membahas konsekuensi, kemudian yang ketiganya restitusi. Dari 3 ini, yang lebih cocok kita laksanakan, kita terapkan kepada murid-murid kita yang mana Bapak Ibu? Ya, restitusi, karena restitusi ini memberikan solusi. Lanjut topik ketiga sekarang, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hubungannya dengan peraturan, yaitu peraturan yang lebih mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara keyakinan ini lebih berfokus pada sikap dan nilai yang dipegang oleh kelas. Peraturan bisa diberlakukan dengan sanksi, sedangkan keyakinan biasanya dipupuk melalui diskusi, contoh, dan refleksi bersama. Jadi keyakinan kelas ini perlu diadakan karena ini bisa memupuk melalui diskusi, bisa dipupuk melalui diskusi, contoh-contoh, dan juga refleksi bersama. Di sini ada contoh peraturan kelas. Contoh peraturan kelas yang pertama, datang tepat waktu ke kelas, menghormati guru dan teman sekelas, tidak menggunakan ponsel selama pelajaran berlangsung. Sedangkan contoh keyakinan kelas, setiap siswa memiliki potensi untuk sukses. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kerjasama dan saling menghormati adalah kunci untuk keberhasilan bersama. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada gambar. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, sampingnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri ya? Yang kanan itu kesepakatan kelas, kiri kesepakatan kelas. Sama judulnya kesepakatan kelas ya. Tapi dari sini yang merupakan keyakinan kelas, yaitu yang kanan. Nah, oke, sekarang kita lebih memahami lebih dalam. Apa nilai-nilai positif? Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah itu termasuk ke tanggung jawab, atau menghormati, atau menyayangi mungkin, atau apa lagi? Tanggung jawab ya, oke. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk apa? Nilai-nilai kebajikannya. Kita tidak mengganggu orang lain. Menghargai ya, oke. 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, kewajiban, tanggung jawab ya. Oke, yang ke-4, dilarang melakukan kekerasan. Tidak melakukan kekerasan, nilai-nilai kebajikannya.
ayat. Menyayangi, menghormati, ya. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Taat aturan, tanggung jawab mungkin ya. Oke, lanjut. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, gunakan masker. Disiplin, taat aturan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kita lihat jawabannya ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai-nilai kebajikannya kesehatan, menjaga kesehatan. Merokok termasuk menjaga kesehatan. Merokok sih tidak merokok. Kemudian menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Terus berlari yang baiknya di mana? Di lapangan, di tempat lari. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jawab. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke topik keempat. 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makan. Kalau kita nggak makan, bisa hidup nggak? Kan itu menjadi kebutuhan. Nah, makan itu termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Lanjut, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak ataupun murid ini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya apa? Ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya, udah pasti. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya ketika seseorang memiliki kemampuan, maka dia ingin membuat suatu capaian-capaian, selanjutnya ingin diakui, ingin dihormati. Ini termasuk kepada kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan juga menarik. Yang kelima, kemudian yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Anak-anak ini dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, bercanda, melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu tadi 5
dasar kebutuhan manusia. Sekarang topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Terakhir nanti yang topik ke-6. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, peraturan, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu. Terus biasanya berkatanya gini, kamu selalu saja salah. Kemudian misalkan pasti selalu yang terakhir selesai. Nah biasanya guru yang berposisi menerapkan posisi penghukum biasanya perkataan seperti itu. Maka guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Biasanya apa perkataan-perkataan yang muncul dari bapak ibu guru? Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Biasanya gitu. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya perkataan-perkataan seperti ini adalah membuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, ini adalah guru di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya yang dikatakannya adalah, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, pernah dengar nggak? Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif di posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul, anak akan bertindak hanya untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini posisi teman. Yang keempat, ada juga posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Biasanya pertanyaan yang diajukan itu adalah, peraturannya apa? Atau misalkan, apa yang telah kamu lakukan? Atau mungkin yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini yang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang kelima ini posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, misalkan nih ada siswa ataupun murid yang terlambat, tidak langsung kamu terlambat, keliling lapangan 100 kali misalkan. Tetapi apabila berposisi di manajer akan berkata, apa yang kita yakini, telat datang ke sekolah itu boleh atau tidak? Tidak, berarti jawabannya saya meyakini misalkan bahwasanya saya telah salah telat ke sekolah misalkan. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Nah itu. Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat pertanyaannya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya kalau yang telat,
Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mungkin misalkan jawabannya, Bapak Ibu saya akan bangun lebih cepat. Saya atau mungkin saya akan berangkat ke sekolah lebih cepat dibandingkan hari-hari yang ini misalkan. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya yang lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada video, kita lihat video ya. Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat
berarti. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada. Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Boleh tepuk tangannya dong. Oke, itu sekarang kita masuk ke latihan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Guru sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai teman, atau apa lagi yang tadi? Membuat merasa bersalah. Ini udah terbuka ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu yang pertama menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, kekuatan, atau freedom, kebebasan, love and belonging, apa tadi? Rasa ingin dicintai, disayangi, fun atau survival, fun itu kesenangan, bertahan hidup. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata biasanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Baik, kita lihat ada satu video lagi Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya
apa yang kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdaya. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Boleh tepuk tangannya. Ini slide yang terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang biar